Halo adik-adik, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini bertemu dengan Kak Cakra yang akan membawakan sebuah cerita untuk kalian. Cerita yang akan Kak Cakra bawakan hari ini berjudul I-Blog Membeli Korek. Yuk kita dengarkan cerita selengkapnya. Adik-adik, pada zaman dahulu ada seorang anak laki-laki yang dijuluki I-Blog. Blog artinya bodoh. Dia dijuluki I-Blog karena dia memang bodoh. Banyak hal yang harusnya bisa dilakukan, tapi oleh I-Blog selalu berakhir berantakan. Berkali-kali ia diminta oleh ibunya untuk melakukan sesuatu. Pada akhirnya, tindakan I-Blog selalu merugikan ibunya. Kali ini, pada suatu hari I-Blog diminta untuk membeli korek karena ibunya akan masak yang enak untuk I-Blog. Anakku Blog, hari ini ibu akan memasak sesuatu yang enak untukmu. Tapi sayangnya kita kehabisan korek. Sekarang kamu pergilah ke pasar dan belilah korek. Ini ada uang Rp2.000 untukmu. Tapi nanti pada saat kamu membeli korek, pastikan kamu membeli korek yang bagus. Cobalah satu koreknya. Apabila tidak mau menyala, jangan dibeli. Mintalah tukar kepada penjualnya. Demikian kata si ibu si Blog memberitahu si Blog untuk memberi korek ke pasar. I-Blog mengambil uangnya lalu berangkat ke pasar dengan sukacita. Di perjalanan ia selalu mengingat pesan ibunya. Koreknya harus dicoba dulu. Kalau dia tidak mau menyala, jangan dibeli. Begitu kata I-Blog. Sampailah ia di pasar dan bertemu dengan seorang penjual korek. Pak, saya mau beli korek. Tolong belikan saya korek yang bagus ya Pak. Demikian kata si Blog. Pak penjual pun memberikan sebuah korek kepadanya. I-Blog lalu berkata, Pak, ibu saya berpesan kalau koreknya harus dicoba dulu. Jadi saya coba ya koreknya Bapak. Kalau tidak mau menyala, saya kembalikan. Demikian kata I-Blog. Lalu diambillah sebatang korek api, digesekkan pada bungkus korek itu. Ces, biur. Menyalalah korek itu. Lalu I-Blog bilang, ini Pak uangnya, saya ambil koreknya karena ini sudah bisa menyala. Demikian kata I-Blog. Kemudian ia pun berjalan ke rumah. Di perjalanan, kemudian ia berpikir lagi. Tadi koreknya bisa menyala ya, tapi di sini kan ada banyak sekali korek. Apakah semuanya bisa menyala? Bagaimana kalau ternyata ada korek-korek yang tidak bisa menyala? Aku pasti akan dimarahi oleh ibu. Baiklah, kalau begitu akan aku coba saja korek-korek ini di perjalanan. Begitu kata I-Blog. Diambillah sebatang korek, kemudian dinyalakan oleh I-Blog. Ces, biur. Menyalalah satu korek. Dipegangnya oleh si Blog hingga sampai korek itu habis dan mengenai tangannya. Panas. Nah, ini koreknya bagus. Tapi, kan tidak semua ya seperti ini. Aku coba lagi Sambil berjalan, dicobalah satu korek lagi. Ces, biur. Menyala lagi, dimatikan oleh si Blog, dibuang. Demikianlah sampai di perjalanan ia selalu mengambil korek dan menyalakan korek tersebut. Hingga dari beberapa meter sebelum mencapai rumahnya, koreknya hanya tinggal 3 batang saja. Si Blog masih juga berpikir, bagaimana kalau di antara 3 batang ini masih juga ada yang tidak bisa menyala ya? Jangan-jangan nanti aku dimarahi ibu lagi kalau ini tidak bisa menyala. Ya sudahlah, coba saja. Ces,
biur, menyala lagi. Dibuang lagi oleh si Belog. Ia jalan lagi menuju rumahnya. Dibuka lagi, ces biur, menyala lagi. Hingga akhirnya korek yang terakhir dinyalakan tepat di depan gerbang rumahnya. Setelah koreknya habis, ia pun masuk ke rumah dan berkata pada ibunya, "Ibu, aku sudah membeli koreknya dan paman yang menjual koreknya benar-benar baik loh padaku. Ia memberikanku korek yang bisa menyala semuanya. Tadi aku sudah mencobanya dan semua korek itu bisa menyala." Ibunya lalu bertanya, "Lalu koreknya di mana, Nak?" Demikian kata sang ibu. Ibelog lalu berkata dengan polosnya, "Kan ibu bilang harus dicoba semuanya. Jadi aku nyalakan satu-satu di jalan. Dan sekarang koreknya ini Bu, tinggal bungkusnya saja." Demikian kata si Belog. Ibunya seketika itu langsung merasakan sakit kepala yang amat berat. Dan dia berkata, "Salah aku memberitahumu untuk membeli korek. Ya sudah, aku tidak jadi masak hari ini. Karena kita tidak bisa menyalakan api." Demikian kata ibu si Belog. Si Belog mendengar ibunya berkata seperti itu, dia hanya bisa bengong dan berpikir, "Kenapa ya ibu tidak bisa memasak? Padahal kan dia menyuruhku membeli korek, kemudian mencobanya, dan setelah aku mencoba semuanya, sudah aku sampaikan kepadanya. Kenapa ya dia masih berpikir seperti itu?" Karena ibunya sudah terlanjur kesal, ibunya tidak jadi memasak dan Ibelog dan ibunya tidak jadi makan hari itu. Itu karena Ibelog menghabiskan koreknya semua di perjalanan. Nah, adik-adik, itu dia tadi cerita Ibelog membeli korek. Semoga cerita ini berkesan untuk kalian. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.